Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan menjelaskan atau membicarakan tentang sakit badan ya, sakit badan, ngilu-ngilu gitu ya teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sangat identik sekali dengan sering sakit badan ya, sering ngilu-ngilu, jadi sendi-sendi kita itu nggak nyaman gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah di episode kali ini saya akan membicarakan hal seperti itu biar kalian lebih paham, lebih mengerti. Tonton videonya sampai habis ya, biar kalian itu lebih mengerti, lebih paham. Nanti juga kalian nanti bisa mengobatinya. Karena untuk sakit badan, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kita tangani nanti juga timbul lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah biar kalian lebih paham, lebih mengerti dan bisa menanganinya dengan tepat, makanya tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Nah saya juga mau minta maaf ya sama teman-teman ya, kemarin-kemarin itu saya jarang nge-share video ya. Biasanya saya itu setiap hari nge-share video. Nah kemarin-kemarin itu kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, udah bahkan sekarang itu udah berapa hari ya saya nggak nge-share video ya. Itu mohon maaf sekali, karena bukannya saya tidak bisa, sebetulnya saya itu bisa ya, tetapi karena memang keadaan ya sekarang itu musim hujan, jadi kalau misalkan saya mau bikin video itu ya audionya terganggu ya, karena berisik ya hujan. Kadang sudah jadi juga, kemarin juga sudah jadi video, tetapi ketika mau di share itu loading terus ya, mungkin sinyalnya karena pengaruh cuaca ya. Nah itu jadi teman-teman mohon maaf, kemarin juga saya mau share itu tidak bisa, akhirnya kehupus videonya, belum sempat saya share, akhirnya sudah kehupus juga gitu teman-teman ya. Dan kemarin juga sempat saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar itu dengan memakai channelnya Asian Village ya. Nah itu channel saya juga, mohon maaf karena kemarin-kemarin itu saya itu mau buka YouTube saya itu di HP saya itu nggak bisa teman-teman ya, loading terus ya. Nah itu makanya kemarin itu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar memakai channel Asian Village. Nah itu sebetulnya channel saya juga, cuman channel yang itu adanya di HP istri saya. Nah HP istri saya itu alhamdulillah bisa dibuka, tetapi untuk upload video seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis di channel Abdurrahman, di istri saya tidak bisa itu teman-teman. Jadi mohon maaf sekali, tapi tenang saja, Asian Village juga itu sama punya saya, cuman channelnya ada di HP istri saya sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya akan menceritakan tentang gangguan, bukan gangguan sih sebetulnya ya, kita itu sering mengalami ya, sering mengalami sakit badan, ngilu-ngilu gitu teman-teman ya. Jangan heran ya, ketika orang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian obati juga dengan cara dikerok, dipijit gitu ya, itu nggak hilang-hilang ya. Jadi sembuhnya paling cuman beberapa jam ya, cuman beberapa jam, akhirnya nantinya sakit lagi gitu ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Sebetulnya gampang cara menanganinya, asal yang harus jelas itu, yang harus dimengerti itu, yang harus dipahami itu sebetulnya asal mulanya dulu dari mana ya. Nah ketika kalian tahu asal mulanya dari mana itu sakit badan, itu kalian nanti akan bisa menanganinya dengan tepat gitu teman-teman ya. Jadi tidak asal mengobatinya, asal menanganinya teman-teman ya. Dan caranya itu sebetulnya sangat mudah, sangat sederhana ya, tidak kalian beli, tidak kalian menyuruh orang lain, itu ada di dalam diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi patut kita ketahui dulu ya, asal mulanya sakit badan atau ngilu-ngilu yang kita alami saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu dari mana. Nah itu teman-teman ya. Nah ini saya ceritakan berdasarkan sepengalaman saya teman-teman ya, jadi bukan hasil penelitian dokter. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu persisnya, boleh kalian bertanya lagi ke dokter, mungkin ada kaitannya juga. Tetapi untuk sakit badan saya memang dulu tidak konsultasi sama dokter, saya hanya memahami saja apa yang terjadi dalam diri saya, apa yang terjadi dalam tubuh saya. Akhirnya ketika mulai paham ya saya praktekkan, karena sudah mulai paham asal mulanya dari mana ya saya lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman ya. Nah orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya selalu identik dengan sering mengalami sakit badan. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Karena otot kita menegang teman-teman ya.
otot kita itu menegang setiap harinya menegang gitu ya, setiap harinya menegang, otot kita ada cemas, ototnya menegang lagi, banyak pikiran, ototnya menegang lagi. Dan kalau seandainya ototnya menegang secara berkelanjutan terus menerus, akhirnya nanti ada penegangan otot, kemudian kita itu sering ngilu-ngilu gitu ya teman-teman ya, itu sering ngilu-ngilu, kadang bagian punggung ya, kadang bagian lengan, kadang bagian lutut, pokoknya semuanya hampir dirasakan lah. Nah itu teman-teman ya. Dan dulu juga saya juga pernah dipijit ya, datang ke tukang pijit, saya pijit gitu ya, saya itu dipijit, tetapi ya enaknya cuma 1 jam 2 jam ya. Nah akhirnya ketika habis durasinya gitu ya, setelah 1 jam 2 jam, jarak ke 3 jamnya itu ada lagi gitu ya, ada lagi sakit badannya, ngilu-ngilunya ada lagi. Nah itu ya teman-teman ya, bahkan dulu itu juga saya sempat bingung ya, ini sebetulnya apa ya. Dan dulu ketika saya belum memahami itu, cemas saya datang lagi gitu ya, jangan-jangan ini penyakit ini nggak bisa disembuhkan gitu teman-teman ya. Dan ketika berpikir ke sana, nanti akhirnya ada kecemasan tersendiri. Dan kalau seandainya rasa cemasnya datang, itu penegangannya makin jadi ya, makin timbul, dan akhirnya sakit badannya itu makin menjadi. Nah itu teman-teman. Nah ketika cemasnya timbul, kemudian menegangnya tambah jadi, baru di situ saya mulai menyadari, loh tadi kok sakit badannya nggak seberapa, tetapi ketika sudah mengalami cemas, kenapa sakit badannya ini malah tambah parah gitu teman-teman ya. Nah itu, nah ketika mulai menyadari ke sana, dulu saya coba ya, mungkin ini ada penegangan otot, saya bilang gitu, ada penegangan otot, kemudian otot kita menegang karena rasa cemas, karena terlalu berpikir keras gitu. Akhirnya dulu saya mencoba praktek untuk menenangkan diri. Nah ini kembali lagi ke video yang sebelumnya ya, menenangkan pikiran gitu ya, menenangkan hati gitu dengan cara terapi penglihatan, pendengaran, sampai pernapasan. Nah itu kembali lagi ke video yang sebelumnya. Nah ketika saya menenangkan diri, saya mulai menenangkan pikiran, ternyata ototnya itu kembali normal lagi teman-teman ya. Memang di awal-awal sih agak lama juga gitu ya untuk mengendorkan bukan kulit ya, otot itu agak lama juga gitu teman-teman. Karena apa? Karena nilai cemasnya kita itu nggak hilang 100% dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi pikirannya juga masih tetap ada, jadi berangsur-angsur ya. Makanya jangan heran saja kalau misalkan sakit badannya itu sering kita alami dan durasinya sangat lama juga. Itu alasannya ke situ ya. Makanya ketika waktu itu saya mencoba menenangkan diri terus aja ya, menenangkan diri setiap harinya, menenangkan diri gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah ketika menenangkan diri, ketika saya itu mulai tenang, saya pikirannya tidak kemana-mana, mencoba rileks. Dan kalau sudah rileks itu tanpa kita obati ya, itu sakit badannya hilang dengan sendirinya. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Makanya bagi kalian, bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan saja, nggak ada ruginya kok ya untuk menenangkan diri ya. Nah itu, jadi ketika menenangkan diri, ketika mencoba rileks, mungkin otot-otot kita itu seluruh tubuhnya itu mengendor lagi ya, normal lagi, dan sakitnya itu hilang lagi gitu. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu ya. Jadi di awal-awal memang ketika belum paham, saya itu dulu sempat dipijit gitu ya, dipijit sampai dipijit tuh lama saya ya, kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali, tetapi justru malah akan mengeluarkan uang terus karena ya tukang pijit harus kita bayar ya. Nah gitu ya. Jadi ketika waktu itu, ketika mulai menyadarinya, saya ditambah lagi, kalau seandainya berpikirnya, kalau seandainya manggil tukang pijit lagi, ini uang lagi, kapan mau beresnya gitu ya teman-teman ya. Hanya untuk sekedar menghilangkan sakit badan saja, itu uang terus-terusan mengalir gitu. Nah tetapi ketika waktu itu, ketika uang saya tidak ada, kemudian pikiran cemasnya ada, tambah tegang lagi, baru di situ saya berpikir ya, baru di situ saya menyadari, ternyata mungkin ini karena memang rasa cemas, kemudian karena memang pikiran saya terlalu banyak, saya bilang gitu ya. Karena untuk melakukan pijit itu saya uang udah tidak ada waktu itu ya. Nah ketika mencoba menenangkan diri, selang berapa hari ya, itu hilang dengan sendirinya ya. Sakit badan itu mulai berkurang, jadi nilainya itu berkurang lah. Yang dulunya misalnya sakit badannya itu 80% gitu ya, sakitnya, ngilunya 80%, pegal-pegalnya 80%. Ketika mencoba menenangkan diri,
ya akhirnya rasa sakitnya itu berkurang, berangsur kurang ya. Jadi menjadi 40% gitu. Saya tenangkan lagi waktu itu menjadi 30%. Saya tenangkan lagi, akhirnya ya hilang normal aja. Gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika ada sakit badan lagi, saya waktu itu mulai menyadari saya tidak melakukan pijat. Karena untuk melakukan pijat itu sebetulnya bukan solusi buat saya gitu ya teman-teman ya. Bukan solusinya gimana? Ya karena ketika kita dipijat kita enak, kalau misalkan ininya pikirannya terus berjalan, kemudian cemasnya masih ada, ya ototnya menegang terus ya teman-teman ya, akhirnya ya sakit badannya ya nggak kunjung hilang gitu. Nah itu teman-teman, jadi makanya waktu itu mulai menyadari berarti saya itu pijat itu bukan solusi buat saya. Tetapi kalau bagi teman-teman yang cocok buat pijat ya silakan saja, pokoknya gimana caranya lah supaya sakit badan kalian cepat hilang gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan mau mencontoh seperti saya, gratis, tidak memakai biaya, secara alami sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau lakukan ya silakan saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi pokoknya intinya gimana lah supaya badan kalian itu tidak sakit-sakit, kenali saja dulu asal mulanya dari mana gitu ya. Nah ketika kalian sudah paham, sudah mengerti, oh asal mulanya dari ini karena ada penegangan otot, ya kalian juga nanti bisa menanganinya dengan sendiri tanpa obat, tanpa bantuan orang lain. Nanti kalian bisa menanganinya dengan sendirinya. Karena itu yang saya lakukan waktu itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya gitu ya. Jadi ketika mulai pikiran berjalan gitu ya, bekerja dengan keras, ada cemasnya, ototnya tambah menegang lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah sebetulnya hari ini tuh saya tuh teman-teman mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan, saya itu nanti akan mencari orang-orang yang akan mencari orang-orang yang lebih berhak mendapatkan bantuan. Jadi karena memang untuk orang yang berhak mendapatkan bantuan itu sebetulnya banyak juga sih ya, banyak sekali gitu ya. Tetapi saya itu nanti akan pilah dulu orang yang lebih berhak dulu gitu ya. Jadi kadang ada nih orang yang harus mendapat bantuan, tetapi karena hari ini masih ada gitu, masih bisa dijalani dengan sendirinya, ya nanti saya akan pilah sama orang yang lebih mementingkan dulu gitu teman-teman ya. Nah rencananya hari ini mumpung tidak hujan, saya akan pergi jalan-jalan, ngontrol-ngontrol lah gitu ya, ngontrol-ngontrol biar nanti karena untuk sumbangan itu di channel saya itu masih belum terlalu besar gitu ya, tetapi alhamdulillah sudah ada lah. Jadi makanya saya akan memanfaatkan sama orang yang lebih berhak saja dulu gitu ya. Semoga saja nanti ke depannya channelnya tambah berkembang dengan baik. Nanti untuk memberikan bantuan nggak akan saya pilih. Kalau misalkan channelnya berkembang dengan baik, kemudian ucapan terima kasih dari YouTube-nya sangat besar mungkin gitu ya, nanti juga tidak akan saya pilih lah. Yang penting dia harus mendapatkan bantuan ya kita kasih. Kalau seandainya untuk saat ini karena memang ucapan terima kasihnya belum terlalu besar, jadi akan saya manfaatkan untuk orang yang benar-benar lebih berhak dulu gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang sakit badan, biar kalian lebih memahami, biar kalian lebih bisa menanganinya. Kenali saja dulu asal mulanya dari mana. Kalau dulu saya sakit badan itu asal mulanya karena memang terlalu banyak pikiran, terlalu sering mengalami cemas, jadi akhirnya ototnya menegang ya. Dan ketika ototnya menegang secara terus-terusan, akhirnya suka bikin pegel-pegel, suka bikin ngilu-ngilu gitu ya. Nah ketika dipijit juga karena memang ujung tombaknya dari sana, makanya nggak sembuh-sembuh waktu itu saya juga gitu ya teman-teman ya. Akhirnya ketika menenangkan diri karena biar rileks, biar ototnya kendor lagi, alhamdulillah ya sakit badan saya hilang berangsur-angsur. Bahkan sampai sekarang sakit badan saya sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang juga kalau misalkan sekarang sudah sembuh total, walaupun misalkan saya bekerja keras gitu ya, karena setiap pulang kerja itu sampai detik ini saya selalu bukan meditasi sih sebetulnya ya, cuman duduk santai, rileks. Kadang di rumah itu lihat akuarium, karena di rumah ada akuarium ikan-ikan kecil lah. Saya nyantai di sana sambil rokok, minum air manis gitu ya, nyantai saja. Tetapi untuk rokok jangan ikutin ya, itu untuk rokok itu kegiatan jelek, jadi jangan diikuti lah. Tetapi untuk saya, karena sekarang saya sudah sehat, saya melakukan hal itu. Jadi setiap pulang kerja itu mencoba rileks, santai gitu ya. Pokoknya gimana caranya supaya itu santai, dan ketika santai
otot yang menegang bekas kerja juga hilang teman-teman ya, akhirnya ya normal lagi, ketika pulang normal lagi, sehat lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi kenali saja asal mulanya biar kalian lebih paham. Nah itu teman-teman ya. Oh lupa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf kalau seandainya kalian bertanya di kolom komentar belum saya sempat jawab, karena memang untuk membuka YouTube itu sekarang itu loading terus ya. Tetapi insya Allah nanti juga akan saya jawab. Tetapi kalau misalnya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung, alangkah baiknya kalian tonton dulu deh channel saya atau video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sudah saya share semuanya ya, dari mulai pertama saya yang terkena, kemudian macam-macam sensasi yang tidak nyaman itu sudah saya ceritakan, kemudian cara mempelajarinya seperti apa, cara menyikapinya seperti apa agar bisa ditangani gitu ya teman-teman, sudah saya share semuanya di channel, di video-video saya sebelumnya. Jadi biar lebih mengerti, biar lebih paham, ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar untuk bulan-bulan sekarang karena cuacanya lagi buruk, nanti kalian akan susah untuk mendapat jawaban gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya channelnya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus mengeser tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Ditambah lagi nanti kalau misalkan kalian subscribe itu secara tidak langsung kalian ikut andil dengan bersedekah, karena hasil video untuk ini saya akan bagikan sama orang-orang yang kurang mampu gitu teman-teman. Alhamdulillah sekarang itu channel saya sudah ada ucapan terima kasih dari YouTube, tetapi masih belum besar ya, tetapi segitu juga alhamdulillah ya, kita harus syukuri saja. Nah itu teman-teman, makanya subscribe dulu biar kalian juga nanti ikut andil dalam bersedekahnya gitu teman-teman, karena sedekah nanti yang saya lakukan itu bukan dari saya, itu dari teman-teman, karena teman-teman sudah menonton video saya, sudah mensubscribe channel saya. Ingat ya, penghasilan YouTube itu bukan dari orangnya teman-teman, itu penghasilan YouTube dari penonton. Jujur ya, ini dari penonton. Itu channel-channel besar tanpa ada penonton itu tidak akan ada apa-apanya teman-teman ya. Setahu saya, karena sekarang saya itu sudah mulai paham sama YouTube ya. Jadi makanya orang-orang yang channelnya besar itu selalu berbagi sama orang lain ya, karena memang dia itu menyadari bahwa sebetulnya channel YouTube itu penghasilannya ya dari penonton ya teman-teman ya, dari penonton, karena ada iklan masuk, kemudian iklan itu membayar sama channelnya, sama videonya, tetapi iklan juga tidak akan masuk kalau seandainya tidak ada penonton. Jadi ujung tombaknya ya kalian juga sih sebetulnya. Makanya ketika penghasilan YouTube saya ada, ya syukur alhamdulillah, sebetulnya itu penghasilan itu dari kalian teman-teman. Makanya ketika nanti saya sumbangkan sama orang-orang yang kurang mampu, nanti saya akan minta doanya, semoga saja saya akan minta doanya supaya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis cepat disembuhkan. Nah itu teman-teman, biasanya doa yang kita bantu itu suka manjur teman-teman ya, itu pengalaman saya gitu teman-teman ya, biasanya suka manjur, suka didengar sama Allah gitu ya, karena orang yang kurang mampu atau orang yang tertindas ya, maksudnya bukan tertindas dalam hal kekerasan, maksudnya ekonominya ya, biasanya karena orang yang di bawah itu karena memang sering berdoanya husu, ya akhirnya doanya akan cepat dikabul ya. Nah itu teman-teman, semoga saja. Makanya nanti ketika saya akan memberikan juga bantuan sama orang lain, sama yang lebih membutuhkan, nanti kita akan minta doanya, semoga kalian juga terbebas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Makanya tolong di subscribe dulu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, videonya saya tidak akan panjang lebar karena saya mau pergi sekarang. Nanti ketemu lagi di tentang hal yang lainnya lagi, dan doakan saja supaya sekarang juga saya jalan-jalan mendapatkan yang benar-benar orangnya itu yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.